Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 4 yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan untuk pelajaran yaitu pelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu, yang pertama, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu, yaitu buku paket tema 2 kalian masing-masing beserta dengan alat tulisnya. Yang kedua, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membaca kalimat basmalah. Mudah-mudahan dengan kalimat basmalah tersebut, pembelajaran yang kita lakukan hari ini mendapatkan kemudahan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, adalah setelah kita berdoa, adalah sama-sama kita mulai kegiatan kita hari ini, yaitu kita buka pada pelajaran subtema 2, sumber energi, yaitu pada halaman 50. Sudah dibuka? Silahkan kalian buka buku paket tema 2 kalian halaman 50. Sudah? Nah, di situ adalah subtema 2, yaitu sumber energi pembelajaran pertama. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Jadi, di rumah kita ini tidak luput dari penggunaan energi. Di antaranya yang paling banyak kita gunakan di rumah kita adalah energi listrik. Energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, jadi anak-anakku sekalian, energi listrik tersebut yang ada di rumah kita itu dapat berubah menjadi energi lain. Di mana macam-macam energi, ada energi gerak, ada energi panas, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, silakan di halaman 52, sudah dibuka. Nah, di halaman 52, nah ini ada beberapa kegiatan. Ya, di sini ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada menjemur ikan, menyetrika, bermain layang-layang, dan membakar ikan. Di sini ada 4 kegiatan yang menggunakan energi. Nah, sudah siap alat tulisnya? Mari sama-sama kita isi ya di halaman 52. Nah, energi yang digunakan, nah ini ya, di sini ya kalian isi siap-siap. Energi yang digunakan ketika menjemur ikan adalah energi panas matahari. Lanjutnya berubah menjadi energi apa? Nah, energi panas menjadi energi kimia. Nah, ini adalah proses perubahan energi ketika menjemur ikan. Ya, sudah? Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kegiatannya apa? Ya, menyetrika. Ini kegiatan seorang ibu yang sedang menyetrika pakaian. Kira-kira energi apa yang digunakan? Nah, energi yang digunakan adalah energi listrik. Ya, betul ya, energi listrik yang digunakan oleh ibu tersebut. Nah, kemudian kira-kira energi listrik berubah menjadi apa ketika kita menyetrika pakaian? Nah, energi listrik berubah menjadi energi panas. Iya, oke. Paham ya sampai di sini ya, kira-kira kita bisa lanjut? Oke, kegiatan yang pada nomor 3 yaitu kegiatan bermain layang-layang. Nah, ada yang suka bermain layang-layang? Nah, jika suka bermain layang-layang atau pernah memainkan layang-layang pasti bisa menjawab kotak tersebut. Kira-kira energi apa yang digunakan ketika kita bermain layang-layang? Yaitu energi angin. Ya, energi angin yang kita butuhkan untuk menerbangkan layang-layang. Nah, kira-kira perubahan energi apa yang terjadi? Energi angin berubah menjadi apa? Nah, energi angin berubah menjadi energi gerak. Nah, sehingga
Layang-layang tersebut bisa terbang. Oke. Yang keempat adalah kegiatan membakar ikan. Kira-kira yang digunakan apa nih energinya? Energi yang digunakan adalah energi panas, ya. Energi panas yang ditimbulkan oleh apa? Oleh api. Oke. Nah, selanjutnya ketika membakar ikan, energi panas berubah menjadi energi apa? Coba kita lihat. Ya, energi panas berubah menjadi energi kimia. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh sebagian dari perubahan energi yang terjadi di lingkungan kita, ya. Oke, sudah paham sampai di sini? Jadi ternyata energi itu bisa berubah, ya. Energi bisa berubah menjadi energi lain. Oke, kita lanjut. Nah, silahkan dibuka halaman 56. Lanjut di halaman 56. Tahukah kalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkih merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di halaman 56, nah di sini ada manfaat dari beberapa sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Di antaranya yang pertama adalah kunyit, ya. Nah, ini adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Nah, di bawahnya merupakan olahan, ya, olahan dari bahan dasar kunyit. Oke. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, ini adalah salah satu contoh sumber daya alam dan penggunaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan, yaitu pada pembelajaran kedua di halaman berikutnya, yaitu halaman 59. Nah, ayo mengamati. Nah, di sini di halaman 59 pembelajaran kedua ini kita diminta untuk mengamati. Nah, di sini ada mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Kira-kira amati di sekitar kita, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu ketahui. Kira-kira manfaat dari kertas apa yang kalian ketahui? Sudah disiapkan alat tulisnya? Kita isi bersama-sama. Oke, kalau sudah siap, apa saja manfaat dari kertas? Manfaat dari kertas yaitu yang pertama, untuk menulis, menjadi buku, untuk surat menyurat, untuk membuat kerajinan, dan juga untuk menggambar. Nah, ini adalah manfaat kertas yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin kalian sudah pernah mencobanya untuk memanfaatkan kertas tersebut, ya. Baik untuk menulis, bisa menjadi buku, untuk surat menyurat, untuk membuat kerajinan, ataupun untuk menggambar. Ya, itu adalah manfaat dari kertas. Nah, kita lanjut.
Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas, ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru. Beberapa kata yang ia dituliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Nah, ini di gambar ini ada si Budi ya, sepupunya Beni yang sedang mengerjakan tugas menulis. Namun yang dilakukan adalah Budi dia menggunakan banyak sekali kertas dan ia selalu membuang setiap kertas meskipun masih baru. Nah, di bawah ini banyak kertas yang berserakan ya, yang tercecer. Nah, jadi sering dia buang walaupun kertas itu masih baru. Nah, kira-kira pertanyaannya, setujukah kalian semua dengan cara Budi? Kalau tidak setuju ataupun setuju, mengapa dan jelaskan alasannya. Jawabannya adalah kita tidak setuju. Jawabannya kenapa? Karena itu termasuk pemborosan kertas. Ya, kita tidak setuju dengan sikap yang dilakukan oleh Budi. Kenapa? Karena itu semua merupakan termasuk pemborosan kertas. Oke, sudah ditulis? Tidak setuju karena itu termasuk pemborosan kertas. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Nah, silahkan dilanjutkan di kotak yang bawahnya. Pertanyaannya, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Jawabannya adalah kertas, karena kertas terbuat dari olahan kayu pada pohon. Dengan menghemat kertas, kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk dibuat menjadi kertas. Nah, itu alasan kenapa kita harus menghemat kertas ya. Karena dengan kita menghemat kertas, kita juga mengurangi pohon yang ditebang. Karena bahan dasar dari pembuatan kertas itu adalah dari pohon. Jadi kalau misalkan kita mau buat kertas, kita harus menebang pohon. Kalau kita boros penggunaan kertas, berarti banyak pohon yang akan ditebang. Ya. Oke, sudah paham ya? Jadi, gunakanlah kertas dengan baik, dengan bijak, dan juga dengan cara yang hemat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pertanyaan berikutnya, ya, di halaman 61. Nah, sudah dilihat di halaman 61 ya, tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Nah, kira-kira teman-teman atau anak-anak kelas 4 ada yang tahukah bagaimana cara kita untuk menghemat kertas? Caranya sudah siap alat tulisnya? Kita isi. Nah, caranya adalah yang pertama menggunakan kertas dua sisi. Yang kedua menggunakan kertas bekas. Yang ketiga, teliti saat menulis. Keempat, menggunakan kertas daur ulang atau kertas berbahan non kayu. Selanjutnya, yang kelima, tidak membuang kertas secara percuma. Dan yang keenam, menggunakan kertas hanya saat-saat dibutuhkan saja. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk menghemat penggunaan kertas. Ya. Sudah, silahkan nanti kalian salin atau kalian tulis setelah video ini ya. Ada cara-cara menggunakan kertas. Ya, cara kita dalam menghemat penggunaan kertas. Oke. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Ya, menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Ya, jadi kalian gunakan kertas yang sisinya masih kosong. Nah, jadi jangan dilengkap aja. Kalau masih bisa dimanfaatkan, silahkan ditulis di situ. Ya, karena itu merupakan salah satu cara kita yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan kertas. Karena ketika kita hemat penggunaan kertas, kita hemat dalam menggunakan kertas, maka kita ikut menghemat juga penggunaan energi.
Dan juga kita ikut juga menghemat pohon-pohon di hutan, ya. Dan kita juga ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Nah, itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, ketika menggunakan kertas kita harus dengan bijak dan juga harus dengan cara yang hemat. Oke, kita lanjut kepada pembelajaran ketiga, yaitu di halaman 70. Silakan kalian buka di halaman 70. Kalian lihat di situ ada pembelajaran 3. Mohon maaf di halaman 68 ya. Di halaman 68 ada pembelajaran 3. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Di sekitar rumah banyak energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Di sekitar rumah banyak energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus berhati-hati dengan sumber listrik yang tersebut karena berbahaya. Jadi kita harus hati-hati nih, banyak energi listrik yang ada di rumah kita. Kalian bisa lihat di halaman 70 ya. Coba kalian lihat di halaman 70. Nah, di situ ada ingat listrik tambah air itu sama dengan berbahaya. Ya, jadi di sini ada tulisan berbahaya. Nah, maksudnya apa nih? Yuk kita jawab ya. Kalian perhatikan ya. Di gambar pertama ini ada gambar tentang kamar mandi. Di kamar mandi kita menggunakan lampu sebagai penerangan. Sebaiknya saklar listrik untuk menyalakan lampu diletakkan di luar kamar mandi agar saklar tersebut tidak terkena percikan air. Nah, selanjutnya di gambar kedua di kamar tidur. Di kamar tidur juga terdapat sejumlah barang elektronik, misalnya lampu, AC, hingga televisi. Nyalakan lampu saat malam hari atau saat hari gelap. Selain itu, bijaklah dalam menggunakan AC dan televisi. Jika tidak dipakai, sebaiknya dimatikan. Yang selanjutnya, ada barang elektronik di ruang keluarga, ada televisi. Hati-hati saat menyalakan televisi, apalagi saat colokan televisi belum tersambung ke saklar listrik. Selain itu, matikan televisi saat tidak ditonton lagi. Selanjutnya, barang elektronik di dapur sangat banyak, diantaranya adalah blender, magicom, hingga kompor listrik. Gunakan alat tersebut dengan bantuan orang tua agar aman. Peralatan listrik di kebun antara lain alat penyiram tanaman yang menggunakan pompa air. Berhati-hatilah saat menyalakan pompa air. Nah, itu adalah penjelasan yang dapat kita ambil dari gambar di halaman 70. Oke, sudah paham? Jadi intinya adalah kita harus karena kita menggunakan banyak sekali energi listrik di rumah kita, dan kita harus berhati-hati dalam penggunaan energi listrik tersebut. Kenapa? Karena sangat berbahaya. Oke. Selanjutnya, tugas kalian. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah silakan lengkapi tabel di halaman 53 tentang perubahan energi dan kegiatannya. Coba kalian lihat di halaman 53. Di halaman 53 itu ada tabel. Nah, ini seperti ini tabelnya. Ya. Silahkan kalian lengkapi tabel di halaman 53, tabel ini ya tentang perubahan energi dan kegiatannya. Yang ada di rumah kita ya, sekitar rumah kita apa kegiatannya dan menggunakan energi apa kegiatan tersebut, dan kira-kira perubahan energi apa yang terjadi pada kegiatan tersebut. Ya, biasanya nih banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dapur. Itu banyak sekali contoh kegiatan yang kita menggunakan energi listrik. Oke, jadi ada 3, 5, 6, 7. Silahkan kalian isi dan kalian lengkapi. Sudah paham? Jika sudah paham, Bapak kira untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang Bapak sampaikan dan menambah pengetahuan kita semua hari ini. Oke, Bapak akhiri, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.